Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel saya, Yazid channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin Hunafa wa yuqimu shalah wa yutuna zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa qala aidan qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji saya bahwa akan memberikan sebuah kajian tentang Kitab Riyadhatus Shalihin, di mana bab pertama adalah tentang niat. Mi'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Muttafaqun alaihi. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya, dan bahwasanya bagi setiap orang itu apa yang ia telah menjadi niatkan. Maka barang siapa yang berniat hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya niatnya untuk memperoleh dunia, maka akan memperoleh dunia tersebut. Ataupun untuk memperoleh seorang wanita, maka hendaklah dia kawininya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud. Hadis muttafaqun alaih. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan hubungan yang erat antara perbuatan kita dengan niat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu karena di antara para sahabat sewaktu mengikuti hijrah dari Mekah ke Madinah ada seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Beliau Nabi Muhammad SAW mengetahui maksud orang itu. Lalu Nabi bersabda sebagaimana di atas. Oleh karena itu orang itu memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan maksud yang terkandung di dalam hatinya. Meskipun demikian itu boleh saja, tetapi sebenarnya tidak patut sekali, sebab saat itu sedang dalam suasana yang amat genting dan rumit. Maka ditegurlah dengan terang-terangan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah betapa anehnya orang yang berhijrah dengan tujuan memburu wanita yang ingin dikawin, sedangkan sahabat-sahabat yang lain dengan tujuan menghindarkan diri dari amarah kaum kafir, kaum musyrik yang masih tetap berkuasa di Mekah hanya karena untuk kepentingan penyebaran agama dan keluhuran kalimatullah. Bukankah tingkah laku manusia sedemikian itu tidak patut sama sekali? Jadi oleh sebab itu niat sudah keliru, maka pahala hijrahnya pun kosong. Lain sekali dengan sahabat-sahabat beliau yang dengan ikhlas hati bersusah payah menempuh jarak yang begitu jauh untuk menyelamatkan keyakinan hatinya bahwa pahalanya pun besar sekali, karena hijrah memang dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekalipun datang hadis itu mula-mula tertuju pada manusia yang salah niat ketika ia mengikuti hijrah, tapi sifatnya adalah umum. Para imam mujtahid berpendapat bahwa segala amal itu dapat sah dan diterima serta dapat dianggap sempurna apabila disertakan dengan niat. Niat itu adalah sengaja yang disembunyikan dalam hati, ya seperti ketika mengambil air sembahyang, air wudhu, mandi dan lain-lain sebagainya. Perlu pula kita maklumi bahwa barang siapa yang berniat mengerjakan sesuatu amalan yang bersangkutan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan pahala. Demikian pula seorang yang berniat hendak melakukan sesuatu yang baik tetapi tidak dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah dan pahala, maka ia pun akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Ada orang yang berniat membaca surat Waqiah supaya mendapatkan rezeki, setiap pagi dan sore dia baca. Ya Allah kasih, Allah kasih. Karena dia niatnya seperti itu. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, dia dapat rezeki juga, dapat ridho Allah. Jadi banyak orang yang beramal salah niatnya. Niatnya hanya untuk dunia. Ada orang yang membaca Al-Quran surat Maryam, niatnya apa? Supaya anaknya cantik seperti Maryam. Allah kasih kalau memang itu niatnya. Jadi niat tidak akan jauh dari hasil. Jadi kalau hasilnya niatnya seperti itu, ya kan seperti itu hasilnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil kepada hamba-hambanya. Siapa yang niat karena Allah, maka akan diberi oleh Allah pahala. Siapa yang niat karena dunia, maka akan diberi dunia oleh Allah. Alangkah indahnya jika kita niat karena Allah semuanya dalam hidup kita ini, sehingga kita akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu keuntungan mendapatkan pahala sekaligus keuntungan mendapatkan apa yang kita impikan. Demikian kajian singkat kali ini, semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi rekan-rekan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.